Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu mudah-mudahan jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, wah, suasana gue rada lain ya. Gue lagi di satu tempat di Kota Lawang ya. Wah, alhamdulillah ya, habis acara keliling nih kita ketemu dengan banyak tokoh, alhamdulillah. Minta doa, alhamdulillah ya. Gaya gue lu tahu begini nih, kayak apa nih? Lagi nyetir Metro Mini gue. Oke guys, nggak usah lama-lama. Konten gue kali ini ya masih sekitaran dengan kasus polisi tembak polisi di rumah polisi yang mati CCTV. Nah, ini ada satu advokat ya, namanya Bapak Kamarudin Simanjuntak. Beredar videonya, beliau mengungkapkan beliau tidak mau menyebut ini sebagai kejanggalan. Ya, beliau nggak mau menyebut ini sebagai kejanggalan. Beliau menyebutnya ini sebagai fakta-fakta yang beliau temukan. Nah, mudah-mudahan aja dengan fakta-fakta ini makin banyak. Jadi Polri itu harus tahu bahwasannya sekarang itu teknologi udah maju, ya, dan rakyat Indonesia udah cerdas-cerdas. Orang itu bisa melihat mana yang fakta, mana yang mengarang cerita, orang bisa tahu gitu. Dan ada satu kalimat di video ini video mungkin sekitar 12 menit ya. Ini gua dapat kiriman. Di video ini dijelaskan di situ tentang fakta-fakta, dan ada kalimat yang luar biasa dari Bapak Kamarudin Simanjuntak ini. Artinya polisi mau pangkat rendah maupun mau pangkat tinggi, sama-sama aparat negara penegak hukum. Semuanya di bawah hukum. Hukum tertinggi. Hukum tidak boleh ada yang mengatur hukum. Kita semuanya diatur oleh hukum. Mau kita pengacara, mau kita polisi, mau kita ulama, mau kita tokoh agama, mau kita siapa saja, diatur oleh hukum. Dan yang meninggal dunia Barada J itu juga salah satu aparat penegak hukum juga. Jadi banyak fakta yang bisa membuat kejadian ini terungkap. Publik harus tahu. Yang banyak yang disampaikan Pak Kamarudin ini kalian akan simak setelah ini, banyak sekali, luar biasa Pak Kamarudin. Yang paling luar biasa adalah walaupun CCTV itu diambil, mestinya itu bisa dikembalikan, bisa kalau polisi mau, ya. Dan juga kalau polisi mau, penyidik mau, gampang, cari aja CDR, call data record. Call data record itu data tentang nomor-nomor telepon itu lagi ada di mana. Apakah benar Bapak Ferdi Sambo itu di laboratorium PCR? Apakah benar Barada J itu ada di situ? Apakah benar? Itu semua ada di CDR. Bahkan apakah benar Babe lagi di Lawang? Dari nomor itu bisa tinggal minta aja sama provider. Begitu. Udah deh, nggak usah lama-lama, kaki gue udah mulai kedinginan ya. Langsung kita simak aja video dari Bapak Kamarudin Simanjuntak. Kalian simak dan komentar yang baik di bawah ya guys. Komentar yang baik di bawah. Masalah ini publik harus tahu, karena di sini berkaitan tentang aparat penegak hukum, kepolisian, bahkan ini polisinya polisi, ya, Propam, menyangkut petinggi Polri. Nah, ini mudah-mudahan ini rakyat Indonesia bisa makin cerdas, bisa makin tahu, dan pihak kepolisian juga bisa mengambil tindakan agar rakyat Indonesia menjadi tenang. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian harus memberikan contoh bagaimana cara tegaknya hukum tanpa pandang bulu. Itu aja dari gue, langsung simak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin di, ya Allah. Seperti bekas pukulan, ya. Iya. Ini ada robekan sampai dijahit. Iya. Kemudian di sini ada robekan. Kurang ke depan sedikit, Pak Kamarudin, agak ke depan. Lah, itu mantap. Daerah ya, itu betul. Betul. Kemudian ini di daerah samping di bawah tangan ini ada robekan ya, diduga benda tajam. Ya, ini. Iya.
Ya, kelihatan jelas. Kemudian ini di kaki, padahal dia pakai kaos kaki nih. Ya. Waduh. Ya. Itu di nadinya ya, dekat nadinya sobek kayaknya ya, nadi ya, urut Ya, nadi ini ya. seperti kena pedang atau sangkur gitu, ya. Iya. Yang jelas luka robekan lah ya. Nah, ini lebih jelas lagi nih. Nih. Waduh. Ya. Ini di Ya. kaki. Nah, kemudian ini di belakang telinga kurang lebih 1 jengkal robek. Ini di Aduh. bawah telinga nih. Gimana Ya. caranya nih? Ini Iya, ya. depan itu ya. Saya tunjuk ini sampai dijahit Ya. saking lebarnya robek ini. Kurang lebih 1 Ya. jengkal. Ini di bawah di belakang telinga ya. Ini nih robek Ya. nih sampai dijahit nih. Ya, Dan ini itu tidak telinga. lurus, ini bengkok-bengkok dia nih. Karena sudah dijahit. Terus ini lubang telinganya ini bengkak nih. Iya. Iya. Ya, itu telinga. Sambil rahangnya juga itu berpindah. Iya. Nah, apa itu karena kekuatan senjata sampai robek seperti sayatan pedang gitu ya? Atau popor senapan panjang Atau ya kan? popor senapan kan gitu. Iya. Baru ini dibawa ke tiak nih. Iya. Kalau ini mungkin apakah peluru, tapi karena ada dugaan robek ke samping, apakah peluru sekarang bisa menembus juga sekaligus merobek? Saya kurang paham karena ini keahliannya anti peluru pakar Forensik. forensik soalnya ya. Kemudian ini dagu sampai ke leher nih. Iya. Ini kan dagu yang berjenggot ini ya. Iya. Di leher. Ini juga Kurang dijahit. naik, gambarnya kurang naik ya. 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 Ini kan. Ya, itu ya. Ini. Oh, itu dijahit ya, dijahit ya. Ini di sini. Iya. Nah. Kemudian ini di bekas lubang peluru nih. Kalau ini yang titik yang hitam ini peluru. Di Iya. bawah teteknya nih. Iya. Ini nih. Ya, itu yang jantung ya itu ya kayaknya ya. Kemudian ini yang ditunjuk oleh jari-jari ini rusak ini. Bukan rusaknya peluru karena ini lebar, memar dia, rusaknya sampai dagingnya itu terangkat itu nih. Aduh, di bawah leher ya, di bawah leher ya. Di sini. Oh, shoulder, di shoulder, bahu. bahu. Ya, dekat tulang selangka. Ya. Iya. Terus ini dadanya itu dibelah, ini dugaan saya Ya, otopsi. itu otopsi. Kalau itu otopsi. Gitu ya. Otopsi ya. Kemudian kurang lebih begitulah. Jadi artinya ada lagi nanti yang belum saya print, masih di foto-foto, masih di handphone saya sama di komputer. Itu tangannya itu sudah tidak Pecah. berfungsi di jari-jari. Ya. Hancur. Nah, pertanyaannya, hancurnya tangan, jari sama di sini segala macam itu sampai ke kaki itu setelah ditembak atau sebelum ditembak? Iya. Kan kalau kita ikuti penjelasan Karopenmas Polri, kan dia bilang terjadi tembak-menembak, bahkan yang menembak duluan katanya adalah almarhum ponakan saya, kan begitu? Iya. Pertanyaannya, kalau dia duluan menembak tapi tidak kena 7 kali, lalu dia ditembak, sudah mati, kena menembus 7 peluru tapi tembakan yang kena 4 kali, ini kan ajaib. Kenanya 4 kali menghasilkan lubang 7 kali, ya kan? Iya. Nah, pertanyaannya untuk apa lagi? Tangannya ini dirusak, kakinya ditusuk, di bahunya ini dirusak, kan begitu? Iya. Perutnya diduga dipukul sampai membiru dengan dugaan benda tumpul, kan begitu? Saya kan biasa menangani perkara-perkara kekerasan, toh? Iya. Nah, ada itu diduga benda tumpul, kan begitulah hasil fisik repertum biasanya, kan gitu. Nah, untuk apa lagi? Apakah ada orang sekejam itu sudah mati, masih dilakukan penyayatan dan penganiayaan? Berarti kan dia menganiaya mayat dong. Iya. Nah, saya lebih tertarik berpikir, tapi ini analisa ya, dianiaya dulu, atau disayat-sayat dulu, atau disiksa dulu, baru ditembak. Soal ada lepas peluru 7 kali dari dugaan senjata yang dipegang oleh atau miliknya siapa namanya, miliknya si Baradae. almarhum,
itu sih gampang. Kalau Hmm. kita rajin menonton film-film FBI atau apa yang sejenis, setelah dibunuh diletuskan senjatanya ke berbagai arah. Misalnya 7 kali kan bisa toh? Bisa. Maka dari 16 peluru ya sisa 9 peluru karena sudah diledakkan 7 peluru. Nah, tapi pertanyaannya, apakah ahli forensik sudah turun ke sini? Apakah ahli uji balistik sudah turun? Apakah sudah diukur dia siku daripada tembakan itu, dari mana dia mayatnya ditembak dari situ? Apakah betul mengenai tembok-tembok yang rusak yang katanya bekas 7 kali tembakan itu kan harus diuji. Ya. Apakah memungkinkan dari tempat mayat itu telentang, karena di dalam permohonan visumnya itu kan saya lihat di situ bacakan telentang. Apakah mungkin dari situ bisa mengenai tembok-tembok ini? Ini kan semua bisa diuji secara ilmiah. Amin. Ya. Maka saya katakan jangan berkesimpulan dulu tuh Karopenmas, biarkan dulu disidik oleh lembaga yang independen, tapi jangan dari polisi semua. Harus ada unsur akademisi, harus ada unsur ahli persenjataan, harus ada unsur praktisi, misalnya dari lembaga kepolisian atau IPW atau dari Polres Bangso Batak misalnya kan, tahap lah itu kan gitu. Ya. Yang ini bisa bila perlu dilibatkan dari luar negeri, ahli-ahli dari luar negeri kan gitu, nggak apa-apa. Kalau misalnya ini perlu biaya, saya biayain kan gitu. Toh orang tua daripada almarhum ini sudah bilang saya siap membiayai kok demi keadilan dan kebenaran. Ya. Gitu loh. Katanya mau diundang oleh LPSK ya. Saya dengar apa? Saya memang tidak tertarik lagi dengan LPSK setelah apa yang dialami oleh MKC. MKC. Saya sudah bilang kepada teman-teman jangan percaya LPSK. Yes. Karena saya sudah pecat LPSK. Jadi sekali saya pecat selama saya tidak percaya, kecuali orangnya semua sudah diganti. Saya prinsip hidupnya begitu. Ya. Kecuali dia sadar dan bertobat, saya baru percaya. Nah, kira-kira inilah fakta-fakta. Apakah jari-jari yang sudah rusak masih bisa nembak? Kalau dia disiksa dulu. Tetapi kalau dia ditembak dulu, untuk apa lagi jari-jari dirusak? Kan gitu. Ya. Nah, itu yang menjadi bahan pertanyaan kita. Jadi kalau dibilang jangan membahas kejanggalan, kita tidak membahas kejanggalan, tapi fakta-fakta. Fakta, ya. Supaya bisa direkonstruksi apa yang terjadi sebenarnya. Dan yang mengherankan bagi kita sampai sekarang, baik Kadif Propam maupun Ibu, sampai sekarang mereka belum muncul ke publik. Ya. Jangan juga mereka korban, kan kita nggak tahu. Jangan-jangan juga mereka terluka atau tertembak, kan kita nggak tahu. Tolong dong ditampilkan ke publik, kan begitu. Ibu putrinya atau ini. Makanya saya bilang tadi, kita juga harus belajar membaca Alkitab. Di dalam Alkitab juga ada contoh, misalnya peristiwa Potifar. Yes. Si Yusuf misalnya difitnah. Padahal istri Potifar yang menggoda, tapi si Yusuf harus dipenjara. Itu kan sudah kejadian ribuan tahun yang lalu. Ya. Jadi berbagai macam kejadian itu bisa mungkin terjadi karena kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Oleh karena itu, fakta-fakta ini harus kita susun menit per menit, jam per jam, hari per hari. Jangan langsung menyimpulkan begitu loh. Jadi kalau dikatakan tembak menembak, saya selalu keberatan. Tidak ada di tembak menembak, kecuali polisi bisa menunjukkan CCTV-nya. Amin. Maka karena itu saya dorong kepada Bareskrim Polri, tunjukkan dong CCTV yang sudah terlanjur di dalam tanda petik diamankan itu, yang tidak persetujuan RT itu. Lakukan penyitaan melalui Ketua PN Selatan untuk menyita CCTV itu. Ya. Dekorder ya kan gitu. Betul. Supaya terungkap. Kemudian periksa CCTV tetangga. Rumah-rumah tetangga itu kan punya CCTV. Nah, kemudian di mana tadi Propam pada saat itu, benarkah dia di di klinik PCR. atau di laboratorium PCR? Iya. Mengapa dia harus pergi ke laboratorium? Bukankah pejabat utama Mabes Polri tinggal panggil itu bagian kesehatan? Setahu saya, karena teman-teman saya banyak jenderal, mereka itu tidak seperti kita repot-repot. Mereka itu dilayani biasanya. Panggil bagian kesehatan. Orang saya aja ke Bareskrim Polri, dilayani, sudah disediakan di situ di lantai 4, khusus bagian periksa hidung. Kalau mau ketemu penyidik aja, hidung saya diperiksa. Itu saya tamu loh ya.
Saya bawa saksi misalnya 10 sebelumnya diperiksa untuk bertemu dengan penyidik, apalagi bertemu direktur, apalagi bertemu kadipropam lebih tinggi lagi toh. Nah, kenapa kadipropam ini harus pergi ke tempat PCR, padahal di sana disediakan untuk tamu aja disediakan kan gitu. Ini kan jadi bahan pertanyaan. Tetapi ini masih bisa dicari kok. Tinggal mereka pergi ke Telkom. Pergi ke Telkom, diperiksa itu nomor-nomor, baik nomornya ibu, maupun nomornya bapak, maupun nomornya berada maupun nomornya si almarhum. Kapan dia terakhir berkomunikasi menggunakan nomor itu? Di mana mereka berkomunikasi itu kan ketahuan itu di recordnya Telkom. Handphonenya bagaimana Pak Kamarudin? Handphonenya apakah ada berita handphone daripada 3 biji dari Brigadir J itu? Handphonenya bagaimana tuh? Sampai hari ini belum dikembalikan. Misalnya ada nggak? Iya. Misalnya nomor handphonenya Nopriansa Yosua Huta Barat itu kan ada 0822 815 75821. Itu sampai malam ini raib. 0823 7271 1439 sampai malam ini raib. 0821 7646 9890 malam ini raib. Iya. Sampai malam ini masih raib. 0822 58 14 9577 sampai malam ini raib. Tapi kalau ini diminta segera ke Telkom, ada kok recordnya. Iya. Dengan siapa dia komunikasi, minimal CDR-nya ada itu. Iya. Di mana dia telepon terakhir, antara perjalanan dari misalnya dari dari Magelang ke Jakarta. Nah, yang aneh ini, apakah dia dibunuh dulu baru dibuka password handphonenya, atau mana lebih logis, dibuka dulu password handphonenya baik dengan cara sukarela maupun dengan cara paksa, baru dibunuh? Ini kan perlu dipikirkan. Ya. Mengapa handphone ini bisa mereka buka? Mereka dalam arti pelaku, sehingga bisa memblokir nomor-nomor kerabatnya sampai dengan malam ini. Ya. Dan ada urusan apa sehingga handphone orang tuanya, saudara-saudaranya, adik-adiknya juga diretas sampai tidak bisa WhatsApp kemana-mana? Nah, tujuannya apa? Apakah supaya tidak bisa dihubungi media? Nah, itu harus jelas, harus ada laporan. Ini kan negara, kita kan bukan di negara tak bertuan. Oleh karena itulah saya tidak berlebihan mengatakan masih ada kesempatan Pak Jokowi membenahi negara ini secara hukum, bentuklah tim independen. Betul-betul saya berpikirnya ini negara ini demi kesatuan dan persatuan. Jangan rusak negara ini hanya karena kepentingan 1-2 orang, gitu loh ya. Yang lebih berharga adalah kepentingan bersama. Tidak ada yang lebih penting di negara ini, baik jabatan maupun profesi. Polisi tingkat tinggi dengan polisi tingkat rendah sama aja, sama-sama mengabdi buat negara ini. Advokat kaya raya dengan advokat yang tidak kaya seperti saya sama saja memberikan fungsi pelayanan baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada masyarakat untuk mencari keadilan dan kepastian. Bukan gitu. Ya. Yang cincinnya tebal dengan yang cincinnya tipis, yang cincinnya hitam dengan cincinnya batu akik seperti saya juga sama aja. Fungsinya untuk memberi bantuan hukum kepada pencari keadilan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi jangan dibeda-bedakan. Oleh karena itu, biarpun ponakan saya ini atau anak kecil saya ini adalah brigadir polisi, tetapi ini harus kita berikan keadilan demi bangsa dan negara ini. Kira-kira begitu Bapak. Kami